Oke. Selamat pagi teman-teman. Ya, head comment Kan saat nunggu itu puas. Banget sih ini. Ih, apaan sih? mental health tuh. P5 ini. Punya nggak solusi-solusi? Halo teman-teman, jadi di kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas nih, apa sih itu cyberbullying yang meliputi pengertian cyberbullying, dampaknya, dan pro kontranya. Apakah pembuli tidak memikirkan bagaimana perasaan korban saat dibully habis-habisan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang hanya disebabkan oleh postingan-postingan sepele? Nah, jadi buat teman-teman, ayolah kita pikirkan sebelum berkomentar. Kita harus bijak dalam berkomentar. Kita harus memikirkan mental teman-teman kita yang dibully dan kita harus memposisikan diri sebagai yang dibully. Apabila kalian ingin dihargai dan dihormati orang lain, kalian juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Dan apabila kalian masih penasaran dengan pembahasan bullying lebih lanjut, saksikan di podcast Opini Siswa. Selamat pagi teman-teman. Pagi teman-teman. Oke, jadi untuk pembukaan podcast Opini Siswa kali ini nih, kita bakal bahas seputaran mengenai cyberbullying. Pasti teman-teman semua juga udah tahu kan cyberbullying itu apa, tapi aku mau tanya nih pendapat kan mengenai pengertian cyberbullying itu apa? Menurut saya sih cyberbullying itu adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang hanya melihat pada kekurangan seseorang karena bertujuan untuk mengucilkan atau menjatuhkan seseorang tersebut. Mungkin masih bisa betul banget mengatakan kalau kayak cyberbullying ini kan mengucilkan ya. Mengucilkan ini kan apalagi mengucilkan di sosial media. Itu kan bisa kena mental ya. Kena mental. Iya. Berdampaknya lebih ke emosi. Beda kayak cyberbullying. Beda kayak bullying biasanya. Biasa. Yang lebih ke kena fisik lah, mungkin terjadi apa? Perkelahian lah. Perkelahian Iya. bisa jadi. Ini kan cyberbullying ini lebih ke mentalnya. Iya. Benar-benar. Mungkin menurut Julia gimana nih? Oke, kalau menurut aku cyberbullying adalah segala jenis penindasan yang dilakukan di platform sosial media kayak Instagram, Twitter, Facebook, banyak banget ya sekarang. Iya. Iya benar. Bahkan remaja sekarang tuh banyak banget yang punya lebih dari 2 akun nggak sih Yasna? Iya, iya. Karena biasanya orang yang punya beberapa Iya. akun itu Pasti punya maksud disalahgunakan tersembunyi. Iya, kadang ya teman-teman, nggak semuanya. tapi itu tuh sesuai kegunaannya sih, sesuai manfaatnya masing-masing Iya. sih. Ya tapi karena kita sebagai pelajar nih ya, apalagi yang kita udah mencoba mempelajari seperti P5 ini, Oh Iya. iya, bener ya? banyak Benar. akun nih bukan banyak untuk hujat ya. Harusnya banyak akun nih lebih ke memaksimalkannya, seperti menggunakannya dengan baik, kayak Untuk untuk pembelajaran. pelajaran. Terus bisa kalau ya kayak misalnya dia banyak punya mungkin jadi OSIS. Iya. Masa sih ya? OSIS apa yang rekam tuh? Videografer gitu Videografer, fotografer. Iya. Dia kan butuh Bisa akun membantu banyak itu ya. buat Dokumentasi. upload di Google Drive untuk dibagikan ke teman-temannya. Jadi kalau sebagai pelajar yang berkarakter lah, kita harus memaksimalkan penggunaan media sosial sebaik mungkin sih. Saya bijaksana gitu ya. Bijaksana. Benar banget. Tapi kalau bentuk-bentuk cyberbullying mungkin ada yang tahu nggak sih apa? Banyak banget sih ini. Jadi biar bentuknya. teman-teman di luar sana Kayak tuh hoax, bisa ngurangin gitu-gitu gitu, kan. ya. Kayak hoax, hate Teror. speech, Teror teror juga juga termasuk. masuk. Iya. Itu parah banget sih kalau teror. Iya. Kalau teror itu udah sampai kayak Penguntitan ya. penguntitan. Iya. Karena biasanya sampai rumah juga. Iya, benar. Sampai rumah. Mungkin dia nggak suka banget sampai ke rumahnya diikutin mungkin. Sampai kabarnya ketakutan juga bisa. Iya, benar-benar. Atau mungkin ada yang sampai rumah nih, ada yang sampai melakukan tindakan di luar batas. Kan bisa jadi juga. Ya, head comment juga termasuk nggak sih? Termasuk sih. Jadi mungkin ada juga teman-teman yang masih bingung gitu sama pengertian perbedaan kritik sama head comment. Menurut Kalau- teman-teman bisa jelasin nih di podcast kali ini. Kalau hate comment sendiri itu kayak komentar, tapi isinya itu negatif semua karena hanya melihat kekurangan Bukan, seseorang ya. Berarti cari-cari kesalahan Iya, aja ya? iya. Iya. Dan itu murni buat ngejatuhin seseorang aja sih. Iya, iya, betul. Kalau kritik itu lebih ke komentar yang membangun seseorang sih. Saran Untuk gitu jadi ya, lebih baik, isinya iya, ya. Saran. Karena juga banyak teman-teman yang di luar sana yang masih salah kaprah mengenai kritik sama head Head comment. Betul, ya. apalagi kalau ada yang sukanya ngeritik terus. Maksudnya head comment terus. Nah ini kayak tadi, salah kaprah, kadang jadi berbeda nih. Apa yang maksudnya mau head comment malah Kritik. namanya kritik. Iya. Kayak dia head comment terus. Tapi pas ketahuan dia sukanya head comment, dia malah bilangnya Kritik enggak, yang ini mah membangun." kritik yang membangun.
kalian harus bisa introspeksi diri dari yang aku kritik. Waduh, itu udah kayak Udah salah manipulatif ya. banget sih. Udah salah ya karena Udah salah. kalau ketahuan pasti alasannya kritik. Cuma ya. kritik kok, cuma Padahal Kritik yang isi bagus. komennya itu mengandung unsur-unsur yang nggak baik. Mungkin ya. harus bisa berunsur yang meninggal-ninggal Sarah. Bener-bener. bisa sih, itu bisa. Nah kalau contoh kasus di Indonesia tuh apa aja mungkin yang teman-teman tahu atau mungkin akhir-akhir ini lagi booming banget. Ini apaan ya? Apaan ya? Oke, siap nyanyi itu loh. Yang nadinya nggak sampai itu terus bully habis-habisan. Oh, yang itu ya, kasihan ya, banget ya. nggak sih? Bener-bener, Oh yang pas nyanyi itu toh? Iya. Ya itu juga termasuk contoh kasus kritik sama hate comment juga ya. Iya. Itu yang nyanyi yang kau kembali. Ya, nanti kau tuh ya itu ya. Ya, ya pokoknya itu susah, cuman Susah. pasti penyanyinya udah berusaha lah ya, yang Ya mana kan dia udah bereffort untuk Iya, berlatihan kan kita nggak tahu nih dia mungkin baru nggak fit atau gimana. kondisinya gitu ya. Nah, dia mungkin ada netizen tuh asal kritik apa Bener. asal hate comment Iya. langsung dia tiba-tiba wah nih ya lagunya diedit wah mungkin kan dia memang bisa sebenarnya Bukan suara asli gitu bukan ya. suara asli tapi kan mungkin dia lagi nggak sehat atau nggak fit kan Ya jadi kita nggak tahu juga nadanya ya. nggak sampai kan. Padahal dia pelakunya pembuling ini juga Belum tentu bisa. Betul banget. Bener. Untuk bisa cuma omong doang kan Nah sebenarnya ini- juga ini lagunya juga susah loh teman-teman. Susah kok. dan itu kan misalnya head comment nih satu orang head comment itu bisa berdampak ke yang lainnya loh Jadi ikut-ikutan ya. Jadi ikut-ikutan ikut-ikutan jadinya kayak malah padahal nggak tahu buzzer. yang dibahas apa ya. Langsung ikut-ikutan nah aja gitu ya. iya nggak tahu yang dibahas Yang apa penting head comment Ya. gitu ya. yang penting, Yang penting head comment, komen, yang penting ikut seru-seruan kan malah jadinya kayak buzzer kayak itu bukan mencerminkan profil pelajar Pancasila banget sih. Dan tujuan profil pelajar Pancasila kan juga itu ya salah satunya ya, membangun diri kita tuh lebih baik, berkarakter gitu. Enggak cuman misalnya apa head comment aja. Nah, head comment kan kalau misalnya orang di head comment nih kan kita nggak tahu nih mentalnya kena atau gimana. Pastinya Karena- terganggu kan kalau ads comment itu. Betul banget kayak pagi-pagi mungkin dia habis nyanyi ya, habis nyanyi sorenya, pagi-paginya dibangun tidur membuka HP. Aduh, udah lihat head comment nih. Iya, benar. Waduh, Pagi yang buruk gitu ya. pagi yang buruk. Harusnya pagi-pagi bisa Langsung murung tuh. langsung buruk betul banget. Langsung nama Bad letih mood lesu, seharian gitu ya. bad mood, pengen tidur lagi. Wah. Padahal harusnya pagi-pagi ini bisa jogging ya kan, sambil Hidup foto di udara sirkuit segar pagi gitu kamera ya. belakang, biar kayak anak-anak zaman sekarang kan. Aduh, Ya, itu salah satu dampak buruknya juga ya. dampak buruk. Pokoknya pembulian tuh dampak buruknya banyak deh. Yang paling sampai buruknya banget biasanya bisa melukai diri sendiri. Bahkan dampak bisa buruk. bunuh diri Tapi dampak nih. buruk ini akan kita bahas di sesi 2 nanti. Iya, Oh, benar. Oke. Jadi bakal dilanjutin sama teman-teman Betul nanti banget. nih. Cyberbullying tuh juga candaan mengenai fisik juga ya. Di media sosial mungkin ada tuh teman kita yang kita nggak suka terus posting video mukanya atau foto yang sebenarnya biasa aja, cuman kita lihat kayak ih apaan sih, terus di komen juga termasuk cyberbullying juga ya, Iya, Ya. kasihan sih. karena terjadinya di media sosial gitu ya. Tapi kalau memanggil candaan tuh, candaan Kalau dengan gimana manggil nih? nama bapak atau Waduh. mungkin daerah, Parah Itu banget. susah banget sih kalau nama bapak dipermainkan gitu sih. itu Harusnya termasuk dihormati. ya benar-benar. Karena ya kita juga nggak tahu ya itu Itu orang yang tua kan. diejek Iya, itu gimana perasaannya. Mungkin covernya baik-baik aja, tapi pas di rumah nanti kayak Gimana kalau sakit hati aduh ya? ya. Kasihan. Dengkel gitu ya. Iya, iya. Tengkul. Apalagi nah bapak ini nama yang orang tua mencari nafkah, tulang punggung keluarga, malah di head comment seperti Yang itu. harusnya dihargain malah diejek Diejek. gitu ya. Nah sekarang penyebabnya nih, pasti ada faktor kenapa kita hate speech nih di kolom komentar Instagram teman-teman atau mungkin di Twitter. Mungkin salah satunya adalah iri, nggak bisa melakukan sesuatu seperti korban. Iya. Betul kayak tadi siapa? Keisha. Iya. Apa? Keisha apa Keisha? Keisha. Keisha. Oh, Keisha. Mungkin karena dia netizen tuh hate comment karena dia mungkin iri, gak bisa nyanyi nada tinggi seperti itu. Jadi hate comment itu didasari rasa iri. Mungkin bisa menambahkan Mas Muis. Apalagi Selain iri juga apa ya? Kepopuleran juga nggak sih? Kayak dia populeran. tuh populer, pengen jatuhin gitu. Pengen jatuhin. Kayak mungkin
waktu kenal sama si artis ini, waktu dulu pernah ada bercandaan yang nusuk hati, terus waktu udah artisnya udah terkenal Udah naik daun ya sekarang. baru dijatuhin komen gitu di Twitter, artis ini dulu tuh pernah bercandain aku loh gitu. Ini juga Bisa juga sebenarnya sih. pembelaan Jadi faktor. ya, cuman ya salah juga karena Itu faktor untuk pansus juga sih. iya pansos. Pansos biar Terus satu akhirnya satu diundang di jatuh. TV-TV ya. Betul banget, masuk podcast Deddy Corbuzier. Waduh, itu ya. Fenomenal banget tuh. Satu turun, satu naik. Ya Indonesia gitulah ya. Ujung-ujungnya podcast Deddy Corbuzier. Ya pokoknya buat teman-teman semua yang di luar sana masih ngelakuin pembulian bisa Ya. di stop karena dampaknya juga nggak baik Ya. dan nggak ada gunanya juga kita ngebully teman-teman kita Itu tuh buat manfaatnya, apa, iya. gitu Fokus ya. ke potensi diri sendiri lah. Benar, ngembangin potensi diri mungkin bisa dengan apa yang non akademis atau mungkin akademisnya bisa ditambah gitu ya. Daripada komen-komen nggak penting ya. Ya nggak penting dan ngerugiin orang lain. Gak usah cari kesalahan orang lain aja ya. Ya benar. Tapi mungkin bisa dilanjut sama teman-teman kita yang lain ya, Betul banget, dari sesi 2 ya. yang pastinya lebih seru dan lebih Lebih inspirasi lah, inspiratifnya banyak bisa diambil dari situ. Jadi undur diri aja lah ya. Jadi saya Safana Hasna. Saya Julia Firsa. saya Abdul Muiz. Saya Wahyu Setiawardono. Pamit undur diri. Bye-bye. Oke, jadi kita nih dari sesi 2 nih. Nah, di sini ada Wahyu juga yang akan menemani di sesi 2. Wahyu lagi. Oke, di era modern ini kan banyak banget ya dampak buruk yang timbul dari modernisasi nih. Contohnya nih kayak cyberbullying, hate comment nih banyak banget sekarang, hate speech, sama yang paling parah nih pornografi nih, Wahyu. Oke, menurut aku nih cyberbullying ini nggak boleh banget ya dinormalisasikan nih di kalangan remaja saat ini. Kan banyak banget ya yang sekarang tuh menormalisasikan nih cyberbullying. Nah, dianggapnya tuh kayak candaan, guyonan. Nah, itu kan nggak pantas banget ya. Nah, cyberbullying ini bahaya banget, apalagi buat mental. Nah, kalau udah kena mental, pasti kesehatan lagi nih ujung-ujungnya. Bener, kalau mental nih kata anak zaman sekarang, mental health cuy. Nah, nanti bahaya banget nih bisa kena mental illness. Mental Oke. illness, gila. Kalau bagi Javas nih bahaya nggak? Bentar dong. cyberbullying ini? Kita perkenalan dulu Oke, gak sih? oke, perkenalan dulu ya. Mungkin dari saya ya. Kalau nggak kenal kan nggak sayang nih. Nah, saya tuh Vinka Salsabila dari 10.6. Saya Javas Nawasipta dari 10.6. Saya Fahri Kurniawan dari 10.6. Saya, ya, udah pada tau lah. Wahyu Setiawardono 10.6. Oke, di sini kita akan membahas yang cyberbullying ya. Oke, menurut Javas nih bahaya nggak kalau cyberbullying ini dinormalisasikan nih di remaja sekarang? Bahaya sekali sih. Oke, kalau menurut Wahyu nih bahaya nggak? Atau Wahyu tim pro atau kontra nih? Dulu sih kalau saya sih waktu belum tahu ya, malah dulu lebih ke kontra sih dulu. Oh, kenapa tuh kok kontra ya? Ya, kamu dulu juga kontra apa pro dulu? Ya, saya dulu juga kontra karena ya melihat Tahu ya? dia belum tahu tentang cyberbullying dan Oh, hanya menjadi gitu. pengamat pasif Sangat saja. pasif, betul banget. Cuma ada orang dibully di sosmed, kita cuma lihat tok ya. Iya. Diem cuma aja ya. mengamati Oke. aja. Nah, taunya jadi tim pro nih karena P5 atau bukan ya? Wah, betul banget. Betul banget, karena P5 kami jadi sadar bahwa kita harus menghindari cyberbullying tersebut supaya tak berdampak buruk bagi Berdampak buruk karena kita setelah P5 ini kita tahu nih dampaknya ternyata Bahaya banget ya. bukan hanya untuk sekarang, tapi bisa ke ke depan. depannya. Ya. Oke. Kayak kalau dampaknya nih ya, kayak jadi setelah dia dibully di media sosial, dia jadi nggak pede nih. Oke, Ya. jadi gitu ya. Jadinya Wahyu dan Fahri ini sadar karena P5 nih. Sadar karena Ya, P5 nih. sadar karena Oke, P5. jadi P5 ini penting banget ya buat Penting teman-teman, banget. Iya, buat mantap dipelajarin, buat kita tuh menjadi pelajar Pancasila banget nih. Ya betul, bukan hanya dipelajari sih, dipraktekkan dan Oke. Terapkan dalam terapkan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. sehari-hari sih. Kalau Javas nih pernah nggak mengalami cyberbullying atau melihat teman-temannya melakukan cyberbullying? Kalau saya sih belum pernah. Kalau melihat sih pernah sih, Oke, banyak jadi- banget. Oke, gimana tuh cyberbullyingnya? Contohnya sih seperti
ngupload foto di sosmed. Terus kayak ada yang head comment iya gitu benar, ya? head comment bang. Oke, kalau Wahyu pernah nggak melihat atau Wahyu sendiri nih melakukan cyberbullying nih? Kalau untuk melakukan sih saya nggak pernah ya. Tapi kalau ya lihat sih, kayak yang tadi saya bilang, banyak ada yang dibully di sosial media. Ya cuma lihat doang sih. Oke, Karena ya emang nggak tahu sih, nggak tahu itu cyberbullying dulunya. Oke, kalau Fahri juga kayak gitu nih, kayak sama-sama kayak Wahyu nih? Ya, kalau melakukannya tidak pernah, tapi kalau melihat di sosial media, di real life juga, di kehidupan sosial ya banyak yang melakukan. Di real life itu. malahan? Ya. Kayak gimana nih? Ya menggunakan ejekan nama-nama orang tua, nama-nama ayah, Apalagi di keluarga. waktu di WA panggilnya kayak gitu mungkin. Ya, panggilan. Gitu ya. Ya. Apalagi misal- biasanya nama kontak gak sih? Ya, nama kontak. Misalnya nama bapaknya, Dianeh-anehin gitu ya? nama Ya. bapaknya Pak Joko, Ya, ditulisnya Joko gitu. Ya. Waduh, sulit sih itu, sulit. Apalagi sekarang nih candaan-candaan kayak gitu nih marak banget ya di kalangan anak banget. SMA. Anak SMA ini banyak banget sih yang kayak gitu. Apalagi dinormalisasikan Oh, nggak sih? tuh bahaya banget sih itu. Kita kan nggak tahu ya mentalnya atau perasaannya yang diejek itu kayak gimana ya Iya kan? benar banget. Nggak tahu nih kita sampai rumah nanti sedih atau gimana, nanti ujung-ujungnya nggak doyan makan lagi. Iya. Nanti ke kesehatan. Kesehatan lagi. Mental health orang ini berbeda-beda. Oke gitu ya. Kalau Wahyu nih tahu nggak dampak-dampak dari cyberbullying? Dampak cyberbullying ya kayak tadi. Kayak misalnya jadi nggak pede setelah di head comment karena dia misalnya ada juga nih yang baru upload foto Ya. di cyberbullying. Misalnya dia nih nggak gendut nih sebenarnya. Oke. Kayak ideal ditulisnya gendut. Lah tuh. Tuh udah fisik sih. Cyberbullying dia langsung kepikiran sih. Oke. Ya. Nanti bisa-bisa bangun tidur langsung dapat hate comment langsung 3L tuh, lemah letih lesu. Lemah letih lesu. Kan bahaya Bad mood. ya. Tidak mood. semangat Bad mood menjalani setiap harinya. pagi. Oke. Nah, cyberbullying ini nggak cuman itu ya teman-teman, dampaknya tuh banyak banget, bisa ke mental, bisa ke kesehatan, dan ada lagi nih yang lebih parah nih sampai bunuh diri nih karena hate comment. Oke, kalau Fahri pernah nggak meng-hate comment seseorang atau Fahri sendiri mengalami hate comment nih, pernah menerima hate comment nih? Ya, kalau untuk meng-head comment kan belum pernah ya, dan jangan sampai pernah Oke. melakukan hal tersebut. Kalau mendapat head comment ya kadang beberapa ya mungkin hanya guyon. Oke. Jadi Nah, teman-teman nih, Fahri nih ini juga bahaya nih sebentar. Kalau misal head comment guyon Ya. juga agak berbahaya sih. Head Itu- comment guyon yang biasanya ini fisik nih. Ya. berarti nyerangnya tuh lagi-lagi lebih ke fisik, nanti kenanya ujung-ujungnya ke mental. Tapi ini banyak banget nih teman-teman yang misalnya ada banyak head comment yang dikemas rapih dalam sebuah candaan. Oh, Ya. berarti Nanti kalau nganggapnya di- ujung-ujungnya candaan, itu tuh cuma candaan, Itu cuma candaan. Padahal nanti kalau dibilangin, ya lu doang nih baperan. Lah, Nanti ujung-ujungnya nih, aduh, itu kan cuma bercanda, jangan baper dong, gitu ya. Oke, kalau Java sendiri nih pernah nggak mengalami hate comment atau Java sendiri nih yang meng-hate comment seseorang nih? Saya nggak pernah. Oh, dan jangan pernah ya Jangan Java pernah. ya. Oke. nah ini bener banget. Kayak di P5 ini kalau kalian pernah menjadi pembuli ya atau pernah menjadi korban bully, stoplah jadi pembuli. Iya. Dan Karena kalau jadi korban pembuli jangan Melapor mau. lah. Ya, jangan mau Jangan diam takut dan ya. harus melapor kepada orang tua atau teman di sekitar supaya bisa terbantu penyelesaian masalahnya. Harus beranilah. Ya. jadi kita tuh harus sadar lah ya mulai sekarang nih kalau pembulian ini sangat bahaya banget ya buat pelajar Bahaya saat banget. ini. Bukan hanya pelajar sih, seluruh kalangan. Karena pembulian itu harus diberantas sih ya. Karena bahaya banget nih untuk mental anak sekarang kan kita kan nggak tahu ya, masih pada labil emosinya. Kita kan nggak pernah tahu, we never know. You never know ya. Betul banget sih. Mental health orang beda-beda. Ya. Oke. Kalau buat Wahyu nih penting nggak pelajaran P5 saat ini nih? Wah, penting banget sih ini. Karena ini nggak cuma jadi pelajar yang hanya belajar biasa, tapi berkarakter. Oke. Jadi Seperti bertakwa, kebinekaan apa? Kebinekaan lupa saya, kebinekaan apa sih? Kebinekaan global gak sih? Ya, global. iya, mungkin ya. global. Ya. Kebinekaan global. Terus nih Wahyu nih perlu nggak
kayak P5 nih harus diresapi seluruh Nah, pelajar ini gitu. harus diresapi dan diterapkan ya, nggak Ya, cuma nggak nggak cuma dipelajari aja sih. Ya, dipelajari dan di lingkungan sekolah, tapi diterapkan di baik di depan lingkungan- masyarakat. Ya, di depan masyarakat dan di sosial media tersebut itu. Nah, betul banget, di sosial media sih yang penting. Karena di sosial media ini harus ada beretika sosial media. Oke, berarti kita nih di P5 nih juga mempelajari nih teman-teman beretika di sosial media. Betul banget. Nah, jadi untuk menteri kita nih, Bapak Menteri terhormat nih sangat cerdas sekali ya mencetuskan P5 ini. Menyukseskan P5 ini, wah, Semoga nih P5 ini akan terus berjalan ya di tahun-tahun kedepannya karena membuat nih pelajar-pelajar seperti kita nih sadar bahwa pembulian itu sangat bahaya ya bagi mental, bagi kesehatan, bagi tingkat kepercayaan diri seseorang nih juga bahaya banget nih. Oke, kalau Javas nih punya nggak solusi-solusi untuk menghindari cyberbullying? Untuk menghindari cyberbullying itu seperti mempertimbangkan setiap postingan yang dikirim. Oke, jadi kita tuh nggak perlu memposting yang aneh-aneh ya Javas ya, karena kita tuh nggak tahu perasaan yang menonton tuh seperti apa atau nggak suka atau apa, nanti menimbulkan hate comment lagi nih. Kalau Wahyu sendiri punya nggak tips-tips menghindari cyberbullying? jadi cyberbullying kayak memposting informasi secukupnya sih. Oke, jadi nggak Informasi boleh pribadi secukupnya. informasi pribadi itu nggak boleh diposting ya. Apalagi sekarang nih lagi tren nih foto KTP Ya, sama ya. foto saldo ATM. Itu bahaya banget sih. Apalagi yang saldo ATM di video-video kan, Di video-video TikTok, kan. terus tiba-tiba nanti pamer mobil, aduh. Nanti yang ada di komen Bapak pajak ya. Iya. Bahaya banget tuh. Nah, itu juga bisa menimbulkan hate comment. Nah, Ya. nanti dikiranya pansos atau apa mungkin ya. Kan Ya. bahaya banget ya. Oke, terus yang ketiga nih dari saya sendiri nih. Itu tuh jangan memulai ujaran kebencian. Nah, kan banyak banget tuh yang ikut-ikutan kalau si A komen hate comment ya si B ya ikut-ikutan terus nanti. Malah jadinya kalau pada ikut-ikutan komen jelek malah jadinya kayak buzzer. Ya, Kan nggak Buzzer yang mencerminkan tugasnya- banget ya P5 ini. Betul banget, Ya. nggak mencerminkan pelajar Pancasila banget nih. Kayak buzzer yang ingin menjatuhkan seseorang. Oke, jadi bahaya banget ya. Terus yang ketiga ini seleksi mengomentari isu. Nah, sekarang ini kan banyak Gimana banget nih? ya pelajar-pelajar tuh yang kemakan hoax, langsung kemakan hoax gitu. Langsung, aduh, ini si Ani kayak gini nih, langsung ikut-ikutan hate comment ya. Iya. Itu bahaya banget sih. Jadi kita tuh harus cross check ya kebenarannya. Bener nggak Wahyu? Iya betul banget sih, kayak misalnya kayak anu ya Ria. Ada berita nih, headline-nya biasanya menggemparkan. Iya. Kita harus cross check dulu ya kan? Ya, kita harus cross check dulu apakah benar seperti apa yang Berita tersebut. diberitakan tersebut atau itu hanyalah sebagai pengundang kita aja untuk melihat. Biasanya banyak nih media-media yang isinya kurang benar lah. Ya, kurang benar dan menyesatkan penonton dengan berita yang tidak benar dan salah. Sayang sekali ya, banyak banget nih sekarang media-media nih yang malah ikut menyebarkan hoax nih. Makanya itu kita harus bisa pintar-pintar lah sebagai pelajar Pancasila ini menyeleksi berita yang penting dan berita yang hoax sih. Oke, jadi teman-teman sekalian nih kan udah tahu nih yang dulunya kontra dengan cyberbullying yang menganggap hanya candaan, hanya guyonan, terus nanti kalau di cyberbullying nganggapnya baperan. Nah, jadi tim pro nih gara-gara mempelajari P5, Iya, bener nggak Javas? bener banget. Oke, jadi kita terima kasih banget ya untuk Pak Menteri, terus ibu-ibu guru yang sudah membimbing kita, kakak-kakak dari UNS yang sudah membimbing kita. Oke, jadi mungkin ada tambahan lagi atau pesan dan kesan untuk P5 atau teman-teman yang mengalami cyberbullying ini apa nih Wahyu? Pesan dan pesan kita nih, kalau misalnya P5 ini anu ya membuat kita menjadi lebih mengerti nih Ya, mengerti dan dampaknya, memahami dampaknya untuk apa kalau terkena cyberbullying. cyberbullying. Sebagai korban ini kita harus apa? Sebagai korban nih kita bisa nih melaporkannya ke pertama keluarga dulu ya. Oke. Keluarga, terus ke Guru atau guru. teman terdekat Guru kita. bisa. Teman terdekat, nanti kalau misalnya udah terlalu jauh dari situ, Parah banget, terlalu parah banget, bisa melaporkannya ke pihak berwenang ya. Iya. Karena ini
cyberbullying ini bisa dilindungi UU ITE Ya, kan? undang-undang ITE. Ya, Jadinya buat teman-teman nih yang mengalami cyberbullying atau nggak cuman cyberbullying ya, pembulian verbal juga bisa ya. Bisa, Mas. Nah, itu tuh jangan takut untuk melapor karena sekarang nih banyak banget ya teman-teman yang mengalami cyberbullying nih takut untuk melapor. Bener nggak Jaka? Bener. Saya takut kan sih dipukul. Oke, Iya. malah tambah dibully ya Malah nanti. tambah dibully. Jadi itu yang mengakibatkan dari pengamat yang pasif. Oke. Lihat aja gitu loh. ya. Ya. Jadi kita tahu ya Ria, setelah Ya. PNP 5 ini kalau ada yang terkena korban bully nih, kita harus bisa melapor. Karena ini kasihan juga sih orang yang kena dibully, dia ini gak mau melapor. Ya. Oke. Jadi malah diem aja, tambah diem, malah pembulinya nanti tambah semangat karena dia itu merasa paling penguasa. Kayak tadi ya, kalau Ya. ada pembuli harus kalau korban bully melaporkannya dulu ya. Ya, melaporkan Kalau dulu. pembuli nih, pembuli kan dia suka membuli nih. Kita harus memberi apa ini? Edukasi mungkin ya. Ya, memberikan edukasi dan nasihat agar Betul, jangan Mas. mengulangi hal tersebut karena akan berdampak serius pada korban yang dia lakukan. Nah, betul banget sih. Oke, jadi kita harus merangkul ya. Kita tuh Iya. nggak boleh kalau misalnya nih ada temen yang dibully, kita tuh nggak boleh diem aja ya. Iya. Minimal bantuin lah atau Bantuin. lapor. Inilah lapor yang ke- yang disebut sebagai pengamat aktif. Lapor ke pada guru gitu loh. Kita tuh jangan takut ya, kalau dibully tuh jangan takut. Gitu ya Wahyu. Jangan takut. Oke. Mungkin ada tambahan mungkin? Udah cukup sih. Sudah cukup Oke. sih sebenarnya. Oke gitu ya teman-teman. Nah, nanti tuh ada sesi ketiga nih. Stay tune ya teman-teman. Kita tuh akan menginterview nih. Atau bisa jadi korban atau bisa jadi pelaku Pelaku, pembulian iya. sendiri nih. Atau Oke. malah ada yang hanya pengamat pasif atau Pasif. Ya, aktif. pengamat pasif. Jadinya teman-teman tungguin ya. Sesi selanjutnya nih masih ada yang pastinya tuh lebih seru, ke lebih kena- menegangkan, lebih ke menegangkan. menyentuh Emosi. hati. Oke. Jadi cukup sekian ya dari sesi 2. Saya Vinka Salsabila. Dan saya Jawas Nawasepta. Dan saya Fahri Kurniawan. Saya Wahyu. Pamit undur diri. Bye-bye. Kenalkan, nama saya Nurif Maulana Rajib dari kelas 10-6. Di sini saya akan melakukan interview. Kenalkan, nama saya Faras Haurawanis dari kelas 10-6. Kenalkan, nama saya Jawas Nawasepta dari kelas 10-6. Nama saya Ninda Yulita Ramawati dari 10-6. Oh, perkenalkan, nama saya Maulana Putra Kencana dari kelas X6. Perkenalkan, nama saya Dinega dari kelas 10-6. Saya pernah membuli teman saya dengan secara fisik, istilahnya memukul. Ya, saya pernah menjadi pembuli melalui cyberbullying. Yang saya rasakan saat membuli itu puas, tapi akhirnya menyesal. Saya sadar yang saya lakukan itu salah. Nah, saya pernah menjadi pembuli dan yang saya rasakan adalah senang dan puas. Pengaruh cyberbullying sangat besar bagi korban, dapat berdampak pada kesehatan mental, menyebabkan depresi dan lain-lain. Pengaruhnya sangat besar karena bisa korban bisa tersakiti dan juga secara fisik pun sangat berpengaruh. Sangat besar karena dapat mempengaruhi mental seseorang. Sangat besar karena mungkin saja kalau di depan kalian masih ceria-ceria saja, tapi kalau sendiri kalian juga tidak tahu bagaimana hati mereka. Besar, dampaknya sampai masa depan. Sangat besar karena berpengaruh pada mental seseorang. Bentuk bully yang pernah saya alami, cyberbullying, lalu secara verbal juga yang teman-teman saya lakukan pada saya. Bentuk bullying yang saya alami itu bentuk secara verbal dan tanggapan saya hentikan cyberbullying. Saya terkena bullying secara verbal dan tanggapan saya itu sangat tidak etis ya. Kita harus lapor ke pihak yang berwajib. Kita harus berani melawan kepada orang yang merundung, jangan terlihat lemah. Dari saya bersikaplah tegas terhadap seseorang. Mungkin lebih percaya diri ya, dan jangan memperlihatkan kekurangan kalian terhadap pelaku. Menggunakan media sosial dengan baik dan bijaksana.
gunakan sosial media dengan bijak dan hindari hal-hal yang sensitif. Sebaiknya harus di stop. Kita tidak boleh menormalisasikan cyberbullying karena kita tidak tahu mental korban tersebut. Semoga kalian cepat sadar bahwa yang kalian lakukan itu adalah salah. Lebih baik berhentilah karena dapat mempengaruhi mental seseorang dan lebih buruknya bunuh diri. Mungkin segera sadar ya, karena pembulian itu hanya kesenangan sesaat yang dampaknya begitu besar bagi korban. Hentikan pembulian tersebut dan kita harus melindungi yang dibuli. Jika ada orang yang masih melakukan cyberbullying, sebaiknya dihentikan karena dapat menurunkan mental seseorang. Biar tentram yang berkuasa.